Syekh menjawab. Ayo gabung program wakaf tanah dan bangunan Al-Bahjah Buyut. Hanya 200.000 per meter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda berani bertanya ini, insya Allah mudah-mudahan ini adalah irama Anda untuk tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinilah Allah Maha Pengampun. Jika Anda mau bertobat kepada Allah, Allah Maha Pengasih. Allah akan menerima tobat hambanya selagi Anda mau kembali kepada Allah. Tobatlah kepada Allah, tobatlah kepada Allah. Onani hal yang kotor, onani hal yang busuk, onani adalah murka Allah. Jika bangkit syahwatmu, lampiaskan kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Allah menciptakan hawa nafsu, bangkitnya syahwat, dan juga Allah memberi solusi. Pernikahan dengan cara yang ala kadarnya, yang penting halal, bisa melakukan hubungan suami istri malah dapat pahala. Kenapa harus melanggar Allah? Ahli iman tidak akan melakukan onani. Orang yang dekat kepada Allah tidak akan melakukan hal tersebut karena ini adalah hal kotor. Maka bagaimana tobatnya? Segera kembali kepada Allah, jangan melakukan lagi. Nggak bisa Pak Ustadz. Baik, apa yang menjadikan engkau nggak bisa? Apakah engkau nggak beriman kepada Allah? Apakah engkau tidak takut kepada murka Allah? Bayangkan di saat engkau lagi maksiat melakukan hal itu, onani lah kok mati. Mau kemana? Karena ingat, almar'u mata ala ma'asya. Seseorang itu akan meninggal sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia melanggar Allah, melakukan onani, bisa jadi dia mati dalam keadaan seperti itu. Apa nggak takut kita? Tobat, ayo kepada Allah. Tobat. Berat Pak Ustadz, dipaksa. Berat Pak Ustadz, sering bangkit ini hawa nafsu. Baik, belajar puasa. Jadi solusi banyak, belajar puasa. Apalagi sekarang bulan Muharram, dianjurkan kita memperbanyak puasa. Puasa Senin Kemis, lah kok masih bangkit syahwatnya, tambah puasa Daud. Puasa Daud kok masih tambah lagi puasa. Asyahrul Hurum, 4 bulan, 3 bulan berturut-turut. Bulan yang keempatnya terpisah. Maka insya Allah lah kalau kita sering berpuasa, maka hawa nafsu kita insya Allah akan terkendalikan. Permasalahannya ada orang puasa, tapi puasanya itu puasa hanya menahan lapar dan dahaga tok. Matanya nggak dijaga. Matanya maka suka nonton hal-hal yang nggak benar. Saya yakin orang yang terjerumus dalam wilayah onani, dia nggak menjaga matanya. Maka biasa menjaga mata, tontonannya tontonan dijaga. Maka hal ini kalau engkau ingin tobat benar, tontonanmu yang menjadikan bangkit syahwat hilangkan. HP-mu stop dulu. Kalau ingin tobat benar, HP-nya di stop. Bahkan kalau perlu pakai HP jadul. Sehingga apa? Tidak masuk kepada wilayah YouTube yang nanti mengarah ke hal-hal yang nggak benar, atau masuk ke wilayah Google akhirnya hal-hal yang nggak benar. Maka pakai aja HP biasa saja. HP untuk apa? Untuk hanya komunikasi. Jadi bertobat ada caranya macam-macam. Makanya sebab engkau melakukan itu apa? Karena bangkit syahwat Pak Ustaz. Baik, bangkit syahwat bisa diperangi dengan banyak puasa. Dan yang paling penting adalah ayo kita tobat kepada Allah, banyak istighfar. Dosa ini bahaya ini, onani ini. Dosa besar ini, dosa besar. Dan biasanya juga katanya berada di wilayah kemuliaan pesantren, tapi kadang yang melakukan ini. Ini hal-hal yang kotor. Saya yakin manusia memang tidak ada yang sempurna, akan tetapi ketahuilah, terus berupayalah kita menjadi orang yang sempurna. Memang kita nggak seperti Nabi Muhammad, kita tidak seperti malaikat, tapi setidaknya kita niru. Orang lain bisa kok tidak melakukan onani, kenapa Anda tidak? Maka tinggal keinginan kita. Ayo bertobat kembali kepada Allah, tontonannya dijaga, kumpul dengan orang-orang soleh, dekat dengan para ulama, banyak kesibukan amal-amal kebaikan, banyak kesibukan yang positif, maka tidak akan melakukan itu. Satu kali saja yang kamu lakukan dosanya nggak kira-kira, apalagi sampai seminggu 7 kali, dalam 1 minggu melakukan 10 kali, ini dosa ini, pelanggaran di atas pelanggaran. Maka ayo kembali kepada Allah, mumpung Allah ngasih nafas, hembusan nafas, mumpung Allah masih ngasih panjang umur, ayo kita pakai hal ini untuk yang manfaat. Kurangi hal tersebut, bahkan berhenti total. Menikahlah Anda, maka nikah adalah solusi. Tapi menikah nggak punya duit, ya sudah, minta ke sini, tak kasih. Bahkan kalau perlu kami nikahkan di sini, agar supaya Anda tidak masuk wilayah itu. Kemudian
Artinya apa? Ini secara motivasinya adalah seperti ini. Ayo kita kembali kepada tobat. Sudah, jangan melakukan itu. Takut kita mati dalam keadaan seperti itu. Maka kembali kepada Allah. Ayo tobat. Dan ketahuilah, di saat kita tobat kembali kepada Allah, Allah maha pengampun, at-taibu minad dambi kama la dzambalah. Orang yang kembali kepada Allah seperti hanya orang yang tidak punya dosa. Jangan melakukan hal tersebut. Kami yakin, jika kemarin Anda rusak, yakinilah Allah sangat bisa mengentas Anda di saat Anda kembali kepada Allah. Maka yang ada sekarang nyesel, ayo. Karena syaratnya tobat itu yang pertama berhenti dari kemaksiatan seketika, kemudian nyesel, banyak menangis kepada Allah, banyak membaca istighfar, dan yang ketiga tidak mengulangi lagi. Jika 3 hal ini sudah Anda lakukan, maka Anda adalah kembali kepada Allah yang sesungguhnya, dan Anda bisa diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah secara hukumnya. Kalau orang melakukan onani dalam seminggu sampai 10 kali, Pak Ustadz, awas, itu haram loh, dosa gede. 1 kali aja cukup dia masuk neraka. Bagaimana dengan 7 kali? Adapun hukumnya, fikihnya bagaimana, Pak Ustadz? Apakah kalau melakukan onani dalam seminggu sampai 10 kali itu mandinya cuma sekali? Yo enggak, mandinya ya setiap mandinya adalah di saat engkau akan melakukan sholat. Nggak bisa dalam 1 minggu kamu gabungkan jadi 1. Emang kamu nggak sholat? Wah, ini kalau nggak sholat sudah onaninya dosa. Kemudian menunda nggak mandi besar, berarti dia nggak sholat. Wah, ini dosa di atas dosa. Ini ahli neraka benar nih kalau kayak gitu. Jadi bagaimana? Kewajiban engkau melakukan mandi besar itu adalah di saat engkau akan melakukan sholat, ibadah kepada Allah. Loh, kalau sampai 1 minggu 10 kali melakukan onani, berarti dia dalam sehari itu dia nggak melakukan sholat kalau kayak gitu. Maka dari sini adalah kalau 10 kali adalah 10 kali, ya berarti otomatis mandinya 10 kali. Karena dalam satu minggu, kenapa? Karena dalam sehari dia harus melakukan sholat. Kecuali kalau dia nggak melaksanakan sholat, boleh dia melakukan hal tersebut, iya kan, dalam arti ini secara fikihnya. Terus nanti mandinya hari yang ke-7, berarti dia nggak melakukan sholat. Dosanya gede lagi. Sudah melakukan onani nggak sholat, waduh, ini ahli neraka bener. Maka jadi adalah mandinya adalah di saat engkau akan melakukan ibadah sholat. Karena keluarnya air mani itu menjadikan sebab orang wajib mandi besar. Kalau onani tidak menjadikan sebab, onani tidak sampai keluar air mani, ya tidak mewajibkan dia mandi besar. Tapi yang namanya onani yang mesti dilakukan pelanggaran tersebut karena ingin kelimat tersebut, kelimat dengan sesuatu yang haram tersebut, ini dosa besar. Maka dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Mari berinfak untuk operasional lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Buyut.